Om Swastiastu, Om Awiganomastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kertawayantu Wiswa. Halo, peserta didik SMA SMK, bertemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang Tantra, Yantra, dan Mantra. Perkenalkan, nama Bapak Igede Tarko SAG. Bapak merupakan salah satu guru agama Hindu yang ada di SMK Negeri 1 Negara. Adapun kompetensi dasar dari materi Tantra, Yantra, dan Mantra ini adalah 1.3, yaitu mengamalkan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra dalam konsep Weda. Kemudian 2.3, mengamalkan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra dalam kehidupan nyata. 3.3, menerapkan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra. Kemudian 4.3, menyajikan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan manfaat Yantra, Tantra, dan Mantra dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk Yantra, Tantra, dan Mantra yang dipergunakan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu melafalkan bait-bait mantra yang dipergunakan dalam persembahyangan, yaitu Pancakramaniing Sembah. Yang pertama, kita bahas dulu dari pengertian yantra. Yantra dalam kamus bahasa Sanskerta memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra adalah bentuk niasa atau simbol pengganti yang sebenarnya, yang diwujudkan manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya kepada Tuhan. Misalnya, perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Kemudian kita lanjut kepada pengertian mantra. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man, dari kata manana yang berarti pikiran, dan tra yang berasal dari kata tranana yang berarti menyeberangkan atau ucapan. Mantra adalah doa-doa yang diucapkan oleh umat dengan dita dan pandita sesuai tingkatannya. Kemudian mantra adalah sebuah kata atau kombinasi kata yang sangat kuat atau ampuh yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Lanjut ke pengertian tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra berasal dari suku kata tan dan tra. Tan berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditentukan di dalam kitab suci. Hingga dapat kita simpulkan yang pertama yaitu yantra. Pengertiannya adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Kemudian, pengertian mantra adalah sebuah kata atau kombinasi kata yang sangat kuat atau ampuh yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya dapat melintasi lautan kelahiran kembali. Kemudian, tantra dapat kita simpulkan pengertian tantra ini adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang sudah ditentukan di dalam kitab suci. Kemudian kita berbicara tentang fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat dari yantra
dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedharma adalah: satu, sebagai simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Dua, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakini. Kemudian yang terakhir adalah media untuk memusatkan pikiran. Lanjut kepada fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedharma adalah: satu, untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dua, untuk memohon kesucian. Tiga, untuk memohon keselamatan. Empat, untuk memohon pencerahan dan kebijakan. Dan lima, untuk melestarikan ajaran Dharma. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Tantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedharma adalah: mempercepat pencapaian tujuan agama atau realisasi sang diri dengan menggunakan berbagai medium seperti mantra, yantra, mudra, mandala pemujaan terhadap berbagai dewa-dewi dan makhluk-makhluk lain, meditasi, serta praktek yoga. Tercapainya penyatuan sempurna, yaitu penyatuan antara dua aspek realitas dan realisasi dari sifat-sifat non-dualis dari roh dan non-roh. Kemudian kita akan membahas tentang identifikasi bentuk. Mantra, dalam Nitya Tantra, nama mantra menurut jumlah suku kata. Yang pertama adalah Indra, yaitu mantra yang terdiri dari satu suku kata. Kemudian ada Kartari, yaitu mantra yang terdiri dari 3 suku kata. Kemudian ada Wija mantra, mantra yang terdiri dari 4-9 suku kata. Kemudian ada mantra, yaitu mantra yang terdiri dari 10-20 suku kata. Kemudian ada Mala, yaitu mantra yang terdiri lebih dari 20 suku kata. Kemudian identifikasi bentuk yang kedua dari mantra berdasarkan pembedaannya dari jenis-jenis mantra, yaitu Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Kemudian yang kedua berdasarkan sifat atau kualitas, terdiri dari Satwika mantra, Rajasika mantra, dan Tamasika mantra. Yang ketiga, berdasarkan fungsi atau kegunaan, ada namanya mantra diksa, stotra, kawaca mantra. Kemudian yang keempat, berdasarkan tingkat kesetaraan di dalam Nirupta Wedanga, ada paroksa mantra, adhyatmika mantra, dan pratyaksa mantra. Kemudian identifikasi bentuk dari cara pengucapan mantra. Yang pertama, Waikari. Waikari ini adalah teknik mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Yang kedua, Upamsu, yaitu teknik mengucapkan mantra yang diucapkan hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau dengan teknik berbisik-bisik. Kemudian yang ketiga, Manasika, yaitu mantra yang diucapkan di dalam hati. Kemudian identifikasi bentuk hal-hal yang mempengaruhi keampuhan sebuah mantra. Yang pertama ada Srada, kemudian Bhakti, kemudian Sadanam, kemudian Canda, dan kemudian Kriya. Srada berarti keyakinan. Bhakti berarti rasa hormat yang mendalam. Kemudian Sadanam berarti disiplin spiritual. Canda berarti teknik pengucapan, dan Kriya berarti kegiatan pemujaan. Kemudian identifikasi bentuk dari waktu penggunaan mantra. Yang pertama, yaitu Nitya Karma Puja.
Nitya Karma Puja yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin. Kemudian, Naimitika Karma Puja yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian identifikasi bentuk berdasarkan jenis-jenis bentuk yantra. Yang pertama ada Buprista Yantra. Yantra ini biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu, dan atau yantra yang hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Kemudian ada Meru Prista Yantra. Yantra ini membentuk seperti gunung atau seperti piramid, di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil. Meru Parastar Yantra, yaitu yantra yang bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong pada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang keempat ada Ruram Prista Yantra, yaitu yantra yang dimana bagian dasarnya membentuk mandala segi empat dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk kelungkup atau seperti pundak kura-kura. Kemudian yang terakhir ada Patala Yantra. Patala Yantra adalah yantra kebalikan dari Meru Prista Yantra, yaitu di atasnya berbentuk besar, kemudian di bawahnya kecil. Identifikasi bentuk berdasarkan teknik penulisan yantra. Berdasarkan waktu, tempat, dan arah penulisan. Berbagai waktu dapat dipergunakan untuk menulis yantra yang mana disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yantra untuk meningkatkan daya spiritual dan kesucian, yaitu menulis yantra dilaksanakan di pagi hari dengan menghadap ke matahari terbit. Yantra ditulis dari arah timur ke barat. Yantra untuk mendamaikan. Menulis yantra untuk mendamaikan ini, kita harus mencari pada waktu malam hari dengan posisi menghadap ke utara. Kemudian, yantra untuk mencapai kesuksesan, menulis yantra ini dilakukan pada siang hari dengan posisi menghadap ke barat. Kemudian identifikasi bentuk dari alat yang digunakan untuk menulis yantra. Ada alat yang berupa pena dari tangkai bunga melati. Kemudian ada juga pena dari tangkai pohon delima. Kemudian ada pena dari bulu burung. Dan ada juga pena yang berasal dari bahan logam. Identifikasi bentuk berdasarkan perkembangan yantra. Yantra pada zaman purba, yantra yang sudah dikenal sejak zaman purba ini, di mana para resi dan orang bijak memanfaatkannya untuk membantu mencapai kesucian. Bentuknya relatif sangat menonjol terlihat. Kemudian, perkembangan yantra pada zaman modern. Pada zaman modern, yantra telah banyak mendapat sentuhan artistik modern. Yantra tidak lagi terlalu terlihat karena terlihat seperti barang seni. Sudah ada sentuhan seni berupa cincin, kalung, maupun gelang. Sehingga tidak terlalu jelas nampak terlihat bahwa itu adalah sebuah yantra. Kemudian identifikasi bentuk dari tantra, karena sulitnya mencari referensi, kita hanya menemukan dari referensi riwayat tantra untuk identifikasi bentuk dari tantra ini. Adapun riwayat tantra, sebagian buku-buku tantra kuno telah hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan tantra terhadap mereka yang tidak memperoleh inisiasi. Namun dengan demikian, pemikiran-pemikiran tantra tak pernah terungkap dengan jelas. Tantra bukan saja merupakan kumpulan teknik meditasi atau yoga belaka. Ada paham-paham mengenai dunia terkandung di dalamnya.
Menurut Tantra, perjuangan adalah sari hidup, upaya penuh perjuangan mengatasi berbagai kendala dan maju dari keadaan tak sempurna menuju yang sempurna adalah semangat sejati dari Tantra. Di dalam bukunya Saundaraya Lahari, Maharsi Sankara menyebut buku Tantra ada sekitar 108. Tantra atau yang sering disebut dengan Tantrisme adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan kekuatan gaib. Tantra adalah bagian dari Saktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Kemudian yang terakhir, kita coba untuk melafalkan Panca Kramaning Sembah. Sembah yang pertama yaitu sembah puyung atau menggunakan tangan kosong. Adapun mantranya adalah Om Tatwatma Sudamam Swaha yang memiliki arti Om Hyang Widi, Atma atau jiwa dan kebenaran, bersihkanlah diri hamba. Kemudian sembah kedua yaitu dengan bunga, khususnya bunga berwarna putih, ditujukan kepada Sang Hyang Widi sebagai Sang Hyang Siwaraditya atau Dewa Surya. Adapun mantranya yaitu Om Aditya Sya Param Jyotir Prakta Tejo Namastute Sueto Pankraja Madhyaste Baskara Ya Namastute Om Rang Ringsah Paramo Siwaraditya Ya Namaswaha, yang memiliki arti Om Sinar Surya yang Maha Hebat, Engkau bersinar merah, hamba memujamu, Engkau yang berstana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar kemilauan. Om Hyang Widiwasa, Engkau sumber cahaya yang maha suci, hamba memujamu. Om Hyang Widiwasa, cahaya sumber segala sinar, hamba menyembahmu, pelebur segala dosa, sumber bakti dan bukti, kesejahteraan hidup jasmani dan rohani, hamba memujamu. Kemudian, sembah ketiga yaitu dengan menggunakan kuangen kepada Sang Hyang Widiwasa sebagai Istadewata. Ini secara umum, tetapi bisa menggunakan mantra-mantra yang sesuai dengan tempat di mana melaksanakan pemujaan. Misalnya, apakah itu di Kahyangan Desa, Puro Desa, Puro Puseh, maupun Puro Dalem, ataupun di tempat yang lain, itu memiliki mantra atau stawa yang berbeda. Yang Pak ambilkan contoh di sini adalah stawa atau mantra dalam hal yang umum. Dengan mantra yaitu Om Namo Dewayu Adistanayu Sarwo Wiyapi Waisiwayu Padmosana Eko Prastisayu Ardona Reswari Yonama Nama Swaha. Adapun artinya, Om Hyang Widiwasa, hormat kami kepada dewa yang bersemayam pada tempat utama, kepada siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana. Kepada dewa yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai sebagai satu tempat, kepada Ardhanareswari hamba menghormat. Om Hyang Widiwasa dalam manifestasi jiwa dari ketiga ini yang meresapi seluruh alam. Semoga atas perkenanmu, segala penyakit dan bahaya sirna. Semoga segala perintang yang ada di negara kami sirna. Om Sang Hyang Widiwasa, hamba sembah sujud hadirat Sang Hyang Siwa. Sembah keempat dengan kuangen kepada Betara-Betari Samodaya atau Dewa-Dewi Makasami, dilambangkan Sang Hyang Widi sebagai sang pemberi anugerah. Adapun mantra yang digunakan yaitu Om Anugraha Manohara Dewodatta Nugrahaka Arcanam Sarwo Pujanam Namah Sarwo Nugrahaka Dewa Dewi Mahasidi Yacnanga Nirmalatmaka Laksmi Sidisca Dirgahayu Nirwigna Sukha Wardisca. Adapun artinya yaitu Om Hyang Widiwasa, Engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewa, pujaan semua pujaan, hormat padamu, pemberi semua anugerah. Kemahasidian dewa dan dewi berwujud yajna, pribadi suci, kebahagiaan, kesempurnaan,
panjang umur, kegembiraan, dan kemajuan. Dan yang terakhir, sembah kelima yaitu sembah puyung atau dengan tangan kosong. Dengan mantra Om Dewo Suksamo Paramo Acintya Yanamaswa. Om Santi 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 Om. Dengan arti Om Hyang Widiwasa, hormat pada dewa yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib, terimalah sembah sujud bakti hamba. Baik, demikian yang dapat Pak paparkan mengenai materi yantra, mantra, dan tantra. Atas perhatiannya Pak ucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata, Pak mohon maaf, dan Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.